Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Wanasari terletak jauh dari jalan utama. Untuk mencapai desa itu, orang harus melewati kebun karet dan jalan tanah sepanjang hampir 3 km. Ketika malam tiba, desa tersebut benar-benar sunyi. Tidak ada lampu jalan, hanya cahaya dari rumah warga yang jaraknya saling berjauhan. Malam itu 4 pria sedang melakukan ronda malam. Mereka adalah Pak Udin, ketua ronda yang sudah berusia hampir 50 tahun. Pak Edi, mantan buruh pabrik yang kini bertani. Ateng, pria bertubuh kurus yang dikenal banyak bicara. Dan Bejo yang paling muda di antara mereka. Jam dinding pos ronda menunjukkan pukul 11 malam. Angin berhembus dingin, membuat suara bambu di sekitar pos bergesekan pelan. Sepi sekali malam ini, kata Ateng sambil menyeruput kopi hitam. Pak Udin mengangguk. Makanya kita mutar agak jauh. Sudah 2 minggu ini ada laporan suara aneh dari arah barat desa. Arah barat desa berbatasan langsung dengan lahan kosong yang sudah lama tidak digunakan. Di sanalah berdiri sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Bangunannya besar, berdinding tebal, dengan jendela tinggi dan atap yang sebagian sudah runtuh. Tidak ada warga yang berani mendekat ke rumah itu sejak puluhan tahun lalu. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan tanah sambil membawa senter dan kentongan. Suara langkah kaki mereka terdengar jelas karena malam begitu hening. Ketika mereka mendekati area rumah tua, Bejo tiba-tiba berhenti. "Lihat itu, Pak," katanya pelan sambil menunjuk ke arah bangunan. Dari kejauhan terlihat cahaya redup di salah satu jendela lantai bawah. Cahaya itu tidak tetap, seperti lampu minyak yang bergoyang. "Rumah itu kosong," kata Pak Edi dengan suara pelan. "Tidak mungkin ada lampu." Pak Udin menatap tajam ke arah rumah tersebut. "Kalau memang ada orang, kita harus cek. Bisa jadi maling atau orang luar." Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang benar-benar ingin mendekat. Tapi sebagai ronda, mereka merasa bertanggung jawab. Ketika mereka semakin dekat, hawa di sekitar rumah terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin, dan bau lembab bercampur tanah basah tercium kuat. Pintu depan rumah itu sedikit terbuka. Engselnya berkarat, seolah sudah lama tidak digunakan. "Lampunya masih kelihatan," bisik Ateng. Pak Udin mendorong pintu itu berlahan. Suara pintu bergema di dalam rumah yang gelap. Begitu mereka melangkah masuk, suasana langsung berubah. Dinding penuh jamur, lantai dipenuhi debu tebal, dan udara terasa pengap. Cahaya yang mereka lihat dari luar sudah tidak ada. "Lampunya kemana?" tanya Bejo dengan suara bergetar. Pak Edi menyindari ruangan dengan senter. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong panjang yang menuju ke bagian dalam rumah.
Ketika keempatnya sudah berada di dalam, tiba-tiba terdengar bunyi dentuman keras dari belakang. Pintu depan tertutup sendiri dengan sangat keras. Mereka semua terkejut dan langsung berbalik. Pak Udin mencoba membuka pintu itu. Ia menarik gagangnya sekuat tenaga, tapi pintu itu tidak bergerak sama sekali, seolah terkunci dari luar. "Ini tidak beres," kata Pak Udin dengan suara tegang. Dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Pelan, teratur, dan jelas bukan suara hewan. Pak Udin masih berusaha membuka pintu depan. Ia menendang pintu dan menarik gagangnya berulang kali. Tidak ada hasil. Pintu itu seperti menyatu dengan kusennya. "Tenang dulu," kata Pedi. "Mungkin ada kunci dari dalam." Ateng berjalan menyusuri dinding dekat pintu. Ia mencoba mencari slot kunci atau palang kayu, tapi tidak ada apapun. Dinding rumah terasa dingin dan basah ketika disentuh. Dari lantai atas suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, disertai bunyi seperti benda berat diseret perlahan. Bejo menelan ludah. "Itu bukan suara tikus." Pak Udin mengangguk. "Kita jangan panik. Kita cari jalan keluar lain. Rumah Belanda biasanya punya pintu belakang." Mereka mulai menyusuri lorong panjang yang mengarah ke bagian dalam rumah. Cahaya senter menyapu dinding-dinding kusam yang penuh noda hitam. Beberapa lukisan tua tergantung miring. Ketika melewati ruangan makan besar, mereka mencium bau busuk yang semakin kuat. Di sudut ruangan terdapat meja kayu panjang dengan kursi-kursi yang sudah lapuk. "Tunggu," kata Ateng sambil menunjuk lantai. Di lantai terlihat bekas jejak kaki. Jejak itu bukan debu lama. Tanahnya masih basah, seperti baru dilewati seseorang. "Jejaknya ke arah tangga," ucap Edi. Tangga kayu di ujung lorong terlihat gelap. Anak tangganya sebagian patah, tapi masih bisa dinaiki. Dari atas tangga terdengar suara nafas berat, seperti orang yang berdiri diam sambil menahan amarah. Pak Udin menarik nafas dalam. "Kita jangan ke atas dulu. Cari pintu belakang." Mereka bergerak ke arah dapur. Di sana terdapat pintu kayu lain yang ukurannya lebih kecil. Ketika Pedi mencoba membukanya, pintu itu terbuka sedikit, lalu berhenti. Di balik pintu itu bukan halaman belakang, melainkan tembok bata polos. Bejo terpaku. "Ini mustahil. Harusnya di sini kebun." Pak Udin menyentuh tembok itu. Dingin dan padat. Tidak ada celah. Rumah itu seperti mengubah bentuknya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara pukulan keras dari lantai atas. Debu jatuh dari langit-langit, diikuti suara seperti orang tertawa pelan, tertahan, dan tidak jelas sumbernya. Ateng mulai gemetar. "Pak, ini rumah memang kosong kan?"
Pak Edi mengingat sesuatu. Dulu orang tua saya pernah cerita, rumah ini dulu dipakai tentara Belanda buat menahan warga desa yang dituduh melawan. Banyak yang tidak pernah keluar lagi. Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Lampu senter Bejo tiba-tiba bergedip, lalu mati. Bejo memukul-mukulnya, tapi tidak menyala lagi. "Tenang," kata Pak Udin. Ketika itu mereka mendengar suara kursi bergeser dari ruangan makan. Suara itu pelan tapi jelas, seolah ada seseorang yang sedang duduk, lalu berdiri. Pak Udin memberanikan diri mengintip. Di ruangan makan, salah satu kursi kini berada di tengah ruangan. Padahal sebelumnya kursi itu menempel di meja. Dan di dinding belakang meja, muncul tulisan hitam seperti bekas sarang. "Kalian masuk, kalian ganti." Ateng langsung mundur. "Ganti apa maksudnya?" Belum sempat dijawab, suara langkah kaki terdengar dari lantai bawah. Padahal mereka semua ada di sana. Langkah itu berhenti tepat di balik pintu lorong. Pintu kayu di ujung lorong perlahan terbuka sendiri. Di balik pintu itu, terlihat sosok tinggi dengan pakaian lusuh. Wajahnya tidak jelas, dan matanya memantulkan cahaya senter seperti kaca. Pak Udin refleks mengangkat kentongan dan memukul lantai. Sosok itu tidak bergerak, namun dari dalam mulutnya terdengar suara berat dan datar. "Kalian ronda, sekarang giliran jaga rumah ini." Senter Pak Edi tiba-tiba padam. Rumah itu kini benar-benar gelap. Gelap menyelimuti seluruh rumah. Tidak ada satupun cahaya yang tersisa. Suara nafas keempat pria itu terdengar jelas, berat, dan tidak teratur. "Jangan bergerak," bisik Pak Udin. "Kita rapatkan barisan." Langkah kaki di depan mereka tidak terdengar lagi, tapi rasa kehadiran itu masih ada. Seperti ada seseorang berdiri sangat dekat, mengamati mereka dalam diam. Bejo gemetar. "Pak, saya merasa ada yang memegang bahu saya." Pak Edi segera meraih bahu Bejo. "Saya di sini. Itu cuma perasaan." Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan kayu dari lantai atas, seperti orang memukul lantai dengan tongkat. Tuk, tuk, tuk. Suara itu semakin lama semakin cepat. Ateng tidak tahan lagi. "Kita harus keluar sekarang. Mau tembus-tembok juga saya nekat." Ia berlari ke arah dapur dan menghantam tembok bata dengan bahunya. Tembok itu tidak bergeser sedikit pun. Ateng terjatuh dan mengerang kesakitan. Ketika itu rumah kembali menyala. Lampu minyak tua yang tergantung di langit-langit ruangan makan tiba-tiba menyala sendiri. Cahayanya redup, tapi cukup memperlihatkan keadaan sekitar. Dan mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka dingin. Di tengah ruangan makan berdiri 3 sosok manusia. Pakaian mereka compang-camping, kulitnya pucat keabu-abuan, dan mata mereka kosong.
Di belakang mereka berdiri sosok tinggi yang sebelumnya muncul di lorong. Sosok tinggi itu melangkah maju. 4 ronda datang, katanya dengan suara berat. 1 akan tinggal. Bejo langsung berteriak. Tidak, kami mau pulang. Salah satu sosok pucat itu melihat ke arah Bejo. Wajahnya perlahan berubah, menyerupai wajah seorang pria desa, tapi matanya tetap kosong. Itu mirip Pak Karno, gumam Pak Edi. Orang yang hilang 10 tahun yang lalu. Pak Udin menelan ludah. Ia mulai mengerti. Mereka bukan penjaga. Mereka korban. Sosok tinggi itu mengangguk pelan. Rumah ini tidak pernah kosong. Selalu butuh yang menjaga. Lampu minyak berkedip. Salah satu sosok korban melangkah mendekati Ateng. Kakinya tidak menyentuh lantai. Ateng mundur ketakutan. Jangan ke sini. Namun lantai di bawah Ateng tiba-tiba amblas, seperti lumpur. Kakinya terperosok hingga lutut. Ia berteriak minta tolong. Pak Udin dan Pak Edi berusaha menariknya. Tapi lantai terasa lengket, seolah menahan tubuh Ateng. Sosok tinggi itu mengangkat tangannya. Dia yang paling gelisah. Rumah tidak suka yang melawan. Ateng menjerit ketika tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam lantai. Tangannya meraih udara. Kukunya terkelupas. Suaranya berubah parau. Dalam hitungan detik Ateng hilang sepenuhnya. Lantai kembali keras seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bejo jatuh terduduk. Ateng, apakah dia mati? Sosok korban yang wajahnya mirip Pak Karno melihat ke arah mereka. Tidak mati, cuman menjadi bagian. Pak Udin mengepalkan tangannya. Kita tidak mau ganti siapapun. Sosok tinggi itu menatap Pak Udin lama. Kalau begitu, rumah yang memilih. Dinding-dinding rumah mulai mengeluarkan suara retakan. Dari balik tembok terdengar rintihan pelan. Puluhan suara bercampur menjadi satu. Nama mereka bertiga dipanggil bersamaan, berbisik dari segala arah. Bejo menutup telinganya. Pak Edi menutup mata berusaha bertahan. Pak Udin berdiri tegak, meski kakinya gemetar. Lampu minyak padam lagi. Dalam gelap Pak Udin merasakan sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya. Gambaran orang-orang ronda yang dulu masuk ke rumah ini dan tidak pernah keluar. Mereka bukan dibunuh, tapi dipilih satu persatu. Tiba-tiba lampu minyak menyala kembali, tapi cahayanya lebih redup dari sebelumnya. Ruang makan terasa menyempit, seolah dinding-dindingnya perlahan mendekat. Tinggal Pak Udin, Pak Edi, dan Bejo. Tidak ada jejak Ateng. Lantai tempat ia tenggelam kembali keras dan bersih, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Bejo masih teruduk di lantai, nafasnya tersengal. Pak, kita pasti mati di sini. Pak Udin menatap sekeliling, wajahnya pucat, tapi pikirannya masih bekerja. Ia memperhatikan satu hal.
Sejak Ateng hilang, suara rintihan di dinding sedikit berkurang. "Rumah ini butuh pengganti," kata Pak Udin pelan. "Satu orang setiap waktu." Pak Edi mengangguk perlahan. "Makanya orang-orang yang hilang di desa, jumlahnya selalu ganjil. Satu setiap beberapa tahun." Sosok tinggi itu muncul kembali dari lorong. Kini wajahnya terlihat lebih jelas. Kulitnya mengelupas. "Benar," katanya. "Kalian datang bersama. Kalian harus meninggalkan satu." Bejo menangis. "Saya masih muda. Orang tua saya di rumah." Pak Udin menatap Bejo lama. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke Pak Edi. Pak Edi mengerti maksud tatapan itu. "Jangan lihat saya begitu, Din." Sosok-sosok korban berdiri di sepanjang dinding. Jumlah mereka kini lebih banyak. Semua memandang ke arah tiga pria itu. Tiba-tiba lantai di bawah Bejo bergetar. Retakan kecil muncul, sama seperti yang terjadi pada Ateng. Bejo berteriak dan berusaha berdiri, tapi kakinya terasa berat. "Berhenti!" teriak Pak Udin ke arah sosok tinggi. "Kalau rumah ini butuh penjaga, ambil saya." Sosok tinggi itu tersenyum tipis. "Yang menawarkan diri jarang bertahan lama, tapi rumah menghargai pengorbanan." Pak Edi langsung menoleh. "Jangan gila, Din. Kamu ketua ronda." Pak Udin menarik nafas panjang. "Justru itu, saya yang mengajak kalian muter jauh. Ini tanggung jawab saya." Retakan di bawah Bejo berhenti. Lantainya kembali normal. Sosok tinggi itu mendekati Pak Udin. "Kalau kau tinggal, dua lainnya boleh pergi. Tapi kau tidak akan pernah kembali menjadi manusia." Pak Udin mengangguk tanpa ragu. "Asal mereka selamat." Sosok tinggi itu mengangkat tangannya. Dari dinding suara rintihan berhenti. Rumah menjadi sunyi. Pak Edi menatap Pak Udin dengan mata merah. "Maafkan saya." Pak Udin hanya mengangguk. "Pulang. Jangan pernah mendekati rumah ini lagi." Lantai di belakang mereka terbuka, memperlihatkan lorong panjang menuju pintu belakang yang kini terlihat jelas. "Sekarang pergi," kata sosok tinggi itu. Pak Edi menarik Bejo. Mereka berlari menyusuri lorong tanpa melihat ke belakang. Ketika mereka keluar, udara malam terasa hangat dan normal. Begitu mereka berbalik, pintu belakang menutup pelan dengan sendirinya. Di dalam rumah Pak Udin berdiri sendirian. Sosok tinggi itu kini berdiri sejajar dengannya. "Mulai malam ini kau jaga." Tubuh Pak Udin terasa berat. Kakinya menyatu dengan lantai. Nafasnya melambat. Pagi hari datang desa Wanasari tanpa tanda apapun. Matahari terbit seperti biasa. Ayam berkokok. Warga mulai beraktivitas. Pak Edi dan Bejo berjalan pulang dalam keadaan diam.
Wajah mereka pucat, mata sembab, dan langkah mereka berat. Mereka tidak langsung pulang ke rumah. Keduanya berhenti di pos ronda. Kentongan masih tergantung di dinding. Jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Orang bakal menanya Pak Udin kemana, kata Bejo dengan suara lemah. Pak Edi menarik nafas panjang. Kita bilang dia pulang duluan. Jangan sebut rumah itu. Bejo mengangguk. Ia paham. Tidak ada orang yang akan percaya. Tahun berganti. Rumah tua itu tetap berdiri. Tidak ada yang berani mendekat. Anehnya desa justru semakin aman. Tidak ada pencurian. Tidak ada orang hilang. Tidak ada kejadian aneh. Ronda malam tetap berjalan, tapi rutenya selalu menghindari lahan barat. Bejo akhirnya pindah kota. Setiap kali pulang, ia tidak pernah ikut ronda lagi. Pak Edi tetap tinggal. Rambutnya memutih lebih cepat dari usianya. Setiap malam Jumat ia meletakkan segelas kopi pahit di tepi lahan kosong, lalu pergi tanpa melihat. Tidak pernah ada yang mengambil kopi itu. Tapi keesokan paginya, gelas selalu kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.